Nggak berasa ya, kita udah berada di era DDR5. Meskipun rasanya baru sebentar kita nikmatin teknologi DDR4, tapi ternyata DDR4 itu udah berumur 7 tahun semenjak diluncurin 2014 lalu. Datang bersama dengan Intel Alder Lake atau generasi ke-12 dari Intel Core beserta dengan chipset Z690. Kali ini, gua, Gani, dan para kru Kotak Game berkesempatan untuk mengulik lebih dalam teknologi termutakhir ini. Karena kita udah kedatangan sebuah motherboard dengan chipset Z690, yaitu ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi. Motherboard ROG dari kelas high-end ini membawa banyak hal baru dan fitur-fitur pendukung khas ROG. Penasaran? Langsung kita masuk. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya kalian dapat informasi-informasi paling terbaru dari Kotak Game. Kita jelasin dulu secara singkat mengenai Alder Lake dulu nih. Dan prosesor yang akan kita pasangkan kali ini adalah Intel Core i7 12700K. Jadi, Intel Gen ke-12 ini selain sudah menjadi yang pertama dalam mengadopsi RAM DDR5, juga disertai PCIe 5.0 yang datang dengan XMP 3.0, di mana sekarang XMP sudah dapat dikustomisasi sendiri oleh para user. Perubahan yang paling besar terlihat dari arsitektur yang digunakan oleh Intel, yaitu menggunakan P-Core atau Performance Core dan E-Core yaitu Efficiency Core yang konfigurasinya berbeda-beda tiap prosesor. Untuk i7 12700K yang ada di studio kita kali ini mempunyai konfigurasi 8 P-Core dan 4 E-Core, di mana setiap P-Core-nya memiliki 2 thread dan E-Core memiliki 1 thread. Berarti jumlah core pada i7 ini ada 12 core dan 20 thread. Demi menghemat waktu, kita langsung aja masuk ke motherboardnya. Karena kalau full bahas Alder Lake, video ini bisa sejam, bahkan lebih. Inilah spesifikasi singkat dari ROG Strix Z690i Gaming Wi-Fi. Apa aja yang ada dalam paket ini? What's in the box? Yang disertakan dalam paket penjualan yang terbilang cukup lengkap, tapi mengingat ini datang dari ROG yang harganya juga tidak murah, kelengkapan terbilang tidak mengejutkan. Isinya ada apa aja? Tolong bantuannya editor ditampilin di screen sekitar sini lah. Kesan pertama kali saat kita ngelihat dan megang motherboard ini kesannya mewah, gahar, tapi tetap stylish dengan garis-garis RGB. Motherboard ROG Strix Z690i yang berform factor ATX ini dominasi warnanya kalian lihat sendiri, warnanya hitam. Motherboard ini hampir semua areanya ditutupi berbagai armor yang membuat impresi motherboard ini terasa serius dan mahal. Kayak contohnya kayak gini, kokoh banget. Tapi armor-armor ini bukan sekedar estetika belaka. Armor-armor ini juga mempunyai fungsinya yang berbeda-beda, seperti ngalirin panas dan menutupi dari debu segala macamnya lah. Motherboard ROG ini masuk ke kelas antusias, alias kamu bisa melakukan overclocking yang telah didukung dengan desain VRM yang baik serta sistem pendinginan yang canggih. Armor pada bagian atas juga berfungsi sebagai heatsink yang berguna untuk mendinginkan VRM melalui heat pipe. Jika dilihat dari ukuran yang masif dan beratnya motherboard ini, memang urusan pendinginan ditangani secara serius oleh ROG. Motherboard ini punya 18+1 power stage untuk memberikan daya yang mencukupi dan stabil untuk memenuhi kebutuhan prosesor. Bahkan untuk sekelas i9 12900K yang memiliki 16 core sekalipun. Daya yang diperlukan untuk mengakomodir motherboard ini terlihat cukup signifikan jika kita mengacu pada sumber daya yang menggunakan 2x8 pin ini. I/O juga sudah terintegrasi dengan heatsink VRM yang akan membuat suhu di sekitarnya menjadi lebih adem dengan kapasitor kualitas terbaik. Balutan armor dan finishing yang cantik membuat motherboard ini enak dipandang, sehingga rasanya sayang jika kamu pakai motherboard sekeren ini tanpa menggunakan casing yang pakai tempered glass. Lanjut ke bagian slot PCIe. ROG Strix Z690i memiliki satu slot PCIe 5.0 x 16
yang langsung menuju prosesor. Sedangkan yang menggunakan jalur lewat chipset, ada satu slot PCIe 4.0x16 yang menggunakan support kali 4 maupun kali 4/kali 4 untuk menggunakan ROG Hyper M2 card. Sisanya satu slot PCIe 3.0x16 yang juga support kali 4 dan satu slot PCIe 3.0x1. Pada bagian storage, motherboard ini memiliki 3 M.2 slot di body dan 2 slot lagi disediakan menggunakan aksesoris ROG Hyper M2 card yang akan menggunakan jalur slot PCIe. Yang paling bikin kita kagum adalah slot M.2 nomor 1. Jalur yang digunakan sudah PCIe 5.0, di mana M.2 SSD ini masih berada di PCIe 4.0. Jadi motherboard ini udah siap untuk menyongsong teknologi yang akan datang nanti. Meski sekarang belum bisa dimaksimalkan sepenuhnya, intinya udah kayak future proof banget deh. Sebagai pelengkap, Mobo ini juga memiliki 6 slot SATA yang masih berguna karena HDD masih menjadi jawaban keperluan penyimpanan murah dengan ukuran besar. Selain yang gue omongin dari tadi, masih ada banyak banget fitur yang tersedia untuk motherboard ini. Yuk kita bahas satu persatu. Fitur pertama ada OptiMem 2, masih konsisten menggunakan fitur yang sama pada setiap lini gamingnya. ROG Strix Z690i juga menggunakan layout OptiMem 2 untuk mendukung sistem pada bagian memori yang memungkinkan sang motherboard bisa memberikan power yang lebih optimal dan stabil. Asus sendiri menyebutkan bahwa maksimal frekuensi pada RAM yang akan digunakan di motherboard ini sangat tinggi dan bisa mencapai hingga 6400 MHz dengan skenario yang memungkinkan. Fitur yang kedua ada QDIM. Bukanlah teknologi yang baru dari Asus. Solusi desain ini sudah seperti turun-temurun selalu dihadirkan di ROG yang memudahkan kita untuk memasangkan RAM di DIMM slot hanya dengan satu kunci pada bagian atas saja. Sehingga kunci bawah tidak lagi berfungsi atau kunci mati yang menjawab dari sulitnya memasang RAM jika VGA dalam keadaan terpasang. Selanjutnya ada PCIe slot Q-Release. Fitur yang ini sesuatu yang layak diapresiasi oleh desain motherboard dari ROG ini. Karena seringkali dalam memasang maupun melepas VGA merupakan hal yang momok, apalagi untuk casing-casing yang sempit. Hanya dengan menggunakan satu tombol khusus, tanpa kunci tradisional yang biasanya kita temui, proses membuka VGA terasa sangat mudah. Fitur selanjutnya ada M.2 QLatch. QLatch adalah desain inovatif yang membuat proses memasang M.2 SSD menjadi lebih mudah tanpa memerlukan alat khusus. Desainnya menggunakan mekanisme penguncian yang simple sehingga tidak memerlukan baut tradisional. Selanjutnya ada QLED. Ini bukanlah fitur yang baru, memang di dalam sebuah motherboard high-end, di mana fitur yang satu ini sangat membantu untuk memproses diagnosa jika PC mengalami sebuah kegagalan dalam bekerja, di mana QLED akan membantu kita mengetahui letak malfungsi yang terjadi dengan tanda merah adalah CPU, kuning adalah RAM, putih berarti VGA, dan kuning hijau yang berarti storage. Selanjutnya ada fitur audio. Untuk audio onboard, motherboard ini memiliki teknologi dari ROG Supreme FX 7.1 dengan kodek ALC 4080, sehingga tanpa sound card eksternal pun kemampuan audionya sudah lebih dari cukup. Fitur selanjutnya yang bikin kita terkaget-kaget adalah Asus Thermal Solution. Urusan thermal memang menjadi perhatian yang serius dalam setiap motherboard high-end, apalagi jika memang peruntukannya tertuju kepada overclocking. Dan Asus Thermal Solution adalah solusi yang menjawab hal ini. Dilemanya akhirnya dijawab sama Asus, yaitu ada apa aja? M.2 heatsink backplate. Semua M.2 yang akan terpasang di motherboard ini memiliki backplate sebagai heatsink, sehingga tidak akan ada M.2 SSD yang telanjang pada motherboard ini. User tidak perlu membeli heatsink backplate dari pihak ketiga jika menggunakan motherboard yang satu ini. Selain ada M.2 heatsink backplate, motherboard yang ini juga ada M.2 heatsink. Heatsink pada slot M.2 utama di motherboard ini terasa sangat spesial karena dibalut dengan material metal yang dikombinasikan dengan heat pipe berbentuk huruf J yang mengarah ke arah heat spot atau titik yang paling panas pada sebuah M.2 SSD untuk memperpanjang area pelepasan panas ke atas. Fitur selanjutnya ada Asus Hydra Note.
Asus Hydra Note adalah fitur yang mirip dengan pendahulunya, tapi sekarang ada di bagian dalam. Cara teknis berbeda, di mana teknologi terbaru ini memberikan jalur ke beberapa kipas yang memberikan user untuk mengontrol beberapa kipas hanya dengan satu fan header saja. User dapat mengaktifkannya di opsi dalam BIOS, Hydra Note Fan Association, dan save pengaturan yang dimau dalam satu header saja. Selanjutnya ada I/O port. Untuk I/O di motherboard ini terbilang sangat lengkap. Bisa dibilang apa aja ada deh. Mulai dari banyaknya slot USB 3.2 Gen 2 hingga hadirnya slot USB Type-C yang sudah semakin umum dan wajib ada di setiap perangkat. Sebagai catatan, juga kalau para gamer memiliki casing dengan konektivitas bagian depan, motherboard ini dapat mendukungnya. Pre-mount untuk I/O shield yang dimilikinya juga menambahkan nilai estetika yang dimiliki. Selain itu, juga terdapat modul untuk sinyal Bluetooth dan Wi-Fi. Adapter Wi-Fi onboard ini bukan sembarang adapter, karena modul tersebut ada Intel Wi-Fi 6E yang sudah mendukung 3-band frekuensi 2.4, 5, sampai 6 GHz, yang artinya kamu mendapatkan kecepatan maksimal hanya dari Wi-Fi. Jadi nggak akan ada itu yang kalau nggak colok, speednya berkurang setengah, itu nggak ada lagi pakai motherboard ini. Pada bagian belakang ini ada yang cukup menarik perhatian kru kotak game, yaitu USB BIOS flashback. Metode ini adalah metode yang terbilang paling aman, paling clean, dan juga paling mudah untuk para awam yang ingin mengganti BIOS motherboard. Selesai dengan fitur-fitur yang ada di motherboard, kita masuk ke software. Fitur selanjutnya ada AI overclocking. Fitur AI overclocking memungkinkan motherboard ini untuk menganalisa data dan mendeteksi hardware yang sedang digunakan. Frekuensi hingga voltase yang akan dihitung oleh AI. Selain itu akan terdapat prediksi yang nantinya bisa dieksekusi langsung oleh pengguna. Kecepatan overclock tersebut tentunya bakal disesuaikan dengan komponen yang digunakan. Komponen pendukung seperti CPU cooler sangat menentukan hasil prediksi. Selain berguna bagi pengguna yang awam atau yang nggak ngerti apa-apa kayak gua soal overclocking, fitur ini juga menghemat waktu untuk mendapatkan performa overclock yang stabil daripada mengetes berbagai simulasi. Tadi udah AI overclocking, sekarang ada AI cooling. AI cooling adalah kemampuan untuk menyeimbangkan noise yang dihasilkan oleh kipas tanpa kompromi dengan performance secara otomatis dengan membaca data suhu dan RPM yang sedang berjalan. AI yang menyesuaikan pengaturan kipas yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke satu segmen yang pastinya udah ditunggu-tungguin, yaitu performa dan juga benchmark. Bagian ini kita akan mencoba ketahanan dan performa yang diberikan Mobo spesial ini dalam menghadapi berbagai skenario real life maupun benchmark sintetis untuk mengetahui kemampuan sebenarnya. Dalam melakukan benchmark dan pengujian, berikut ini berbagai komponen yang kru kotak game gunakan untuk mengulas motherboard ROG Strix Z690E. Benchmark yang kru kotak game lakukan berfokus terhadap ketahanan motherboard dalam melakukan skenario pemakaian kerja berat yang dipasangkan dengan kemampuan dari i7 12700K sebagai pelengkap dari pengetesan kali ini. Sebagai referensi, bagaimana sih kemampuan dari Alder Lake terbaru ini? Dari benchmark sintetis, jelas angkanya bukanlah angka yang biasa kita hadirkan pada saat mereview laptop. Bisa dibilang jika kita melihat angka benchmark sintetis, Alder Lake adalah prosesor X86 yang memiliki raw power paling kencang di dunia, setidaknya untuk saat ini. Bukan kotak game namanya kalau nggak menghadirkan benchmark game pada game ray tracing maupun non-ray tracing. Angka FPS yang berhasil dicapai sangat memuaskan. Perlu diingat bahwa angka-angka ini dicapai pada resolusi 4K.
Prosesor kencang biasanya dekat dengan suhu yang panas. Dan memang inilah yang terjadi pada Alder Lake, khususnya i7 12700K. Akan tetapi, kombinasi dari ROG Strix Z690i dan juga LC2 360A RGB bisa dibilang cukup baik dalam menghandle prosesor ngebut ini. Pada saat full load, peak yang dicapai mencapai 94 derajat Celcius untuk mode default dan juga 90 derajat Celcius pada saat AI overclocking diaktifkan. Dengan konsekuensi suara fan yang cukup bising diakibatkan dari hidupnya mode fan turbo. Sedangkan temperatur mainboard yang kita pantau melalui HW monitor berada di sekitar 30 derajat Celcius di mode default dan juga 39 derajat Celcius di mode AI overclocking. Memang harga nggak bisa bohong, motherboard ini sangat baik dalam mengalirkan panas dengan heatsink yang luas di sana-sini, sehingga tidak ada heat spot yang terkonsentrasi pada satu titik saja. Sedangkan performa untuk slot M.2 NVMe PCIe 5.0 utama yang tersedia di motherboard ini, jika dikawinkan dengan Kingston Fury Renegade 1TB yang berjalan di PCIe 4.0, dapat tembus 7 GB per second. Kencang banget dah pokoknya. Kedepannya, jika SSD NVMe sudah berada di PCIe 5.0, kita nggak perlu ganti motherboard lagi. Mobo ini dapat mengakomodir potensi upgrade ke depannya alias future proof. Sedangkan kemampuan dari Hyper M.2 card yang sudah disertakan pada paket penjualan yang berjalan di PCIe 4.0 juga yang dikawinkan dengan WD Black SN 851TB yang kita colok di slot PCIe Express paling bawah dapat menembus kecepatan read di 6,8 GB per second dan write di 5,3 GB per second. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari review ini. Chipset Z690 akan menjadi standar baru pada motherboard high-end di ekosistem Intel, dan ROG Strix Z690E menjadi produk yang melampaui standar tersebut. Lengkapnya fitur-fitur yang ada sangat memanjakan pengguna, dari desain yang cakep, PRM kelas entusias dengan heatsink yang besar, terlebih fitur AI overclocking yang memudahkan kamu yang menginginkan free performance hanya dengan satu tombol saja. Ademnya suhu pada CPU dan mainboard membuat kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masih luasnya headroom sangat memungkinkan motherboard ini masih sangat mumpuni untuk digeber ke i9, bahkan dengan overclocking sekalipun. Tampilan yang garan yang bukan sekedar kosmetik pun memberikan penilaian yang sangat positif ketika Asus berhasil mengawinkan estetika dengan fungsionalitas pada motherboard ini. Terlebih disertakannya Hyper M.2 card yang akan memberikan pengguna opsi lebih banyak untuk upgrade ke depannya. Inilah salah satu poin penting yang membedakan motherboard kelas high-end, di mana fleksibilitas potensi upgrade yang tersedia sangat luas, sehingga seiring berjalannya waktu, kamu nggak perlu tuh gonta-ganti mobo lagi saking lengkapnya fitur di mobo ini. Bagi kamu yang berniat membeli motherboard ini, kamu perlu merogoh kocek senilai Rp8.120.000 yang sudah dapat dibeli di berbagai e-commerce. Nah, segitu aja review untuk motherboard Asus ROG Strix Z690i. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka, subscribe kalau misalnya belum, pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat review-review paling terbaru dari Kotak Game, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu, keluarga kamu, atau pacar kamu kalau kamu punya. Gua Gani sign out, stay on, game on.